Orang bilang di sini banyak banget misterinya. Katanya di sini ada pangkalan rahasia. Ada kota kuno yang terkubur es yang membeku, bahkan kabarnya di sini ada aliennya. Entahlah, namun yang pasti sejauh mata memandang di sini di Antartika yang terlihat hanyalah hamparan putih tanpa akhir, es yang membeku jutaan tahun lamanya, dan suhu yang bisa saja membahayakan nyawa siapapun yang coba-coba untuk datang ke tempat ini. Karena hal itulah, banyak orang yang mengira bahwa Antartika adalah sebuah benua yang kosong, sebuah tempat yang nyaris tak memiliki kehidupan. Padahal, anggapan itu jauh dari kenyataannya. Di balik hamparan es putih yang tampak sunyi, Antartika menyimpan salah satu ekosistem paling unik di bumi. Tempat jutaan hewan berhasil beradaptasi dengan suhu ekstrim, membentuk rantai makanan yang telah bertahan selama jutaan tahun lamanya tanpa banyak berubah. Penguin, anjing laut, paus hingga orca hidup dan menjalankan perannya. Sebuah sistem yang selama jutaan tahun tidak pernah mengenal satu hal, memangsa dari daratan. Lalu bagaimana jika itu semuanya berubah? Bagaimana jika seekor beruang kutub, pemangsa darat paling mematikan di kutub utara, tiba-tiba dilepas liarkan ke benua es di ujung selatan bumi ini? Saya dulu pernah mengira bahwa Antartika dan Arktik adalah dua tempat yang sama-sama es, sama-sama dingin, dan sama-sama kosong. Tapi saya salah, ternyata keduanya lahir dari struktur yang sungguh-sungguh berbeda. Antartika adalah sebuah benua, daratan yang sesungguhnya lengkap dengan gunung dan batuan di bawah lapisan esnya, yang kebetulan dikelilingi oleh lautan dari segala penjuru. Sementara itu, Arktik merupakan kebalikan dari Antartika. Jika Antartika adalah sebuah benua yang dilapisi dengan es yang sangat tebal, Arktik justru bukan daratan sama sekali. Wilayah ini pada dasarnya adalah samudra Arktik yang membeku, lalu dikelilingi oleh daratan di berbagai benua, termasuk Rusia, Kanada, USA, Greenland, dan negara-negara Nordik seperti Norwegia. Dan dari perbedaan yang sederhana inilah semuanya bermula. Dikarenakan Arktik dikelilingi daratan, selama ribuan tahun hewan-hewan darat bisa berjalan masuk ke dalamnya, melintasi tundra, menyeberangi daratan yang menyambung satu sama lain. Beruang kutub, rubah Arktik, serigala, rusa kutub, semuanya sampai ke sana dengan cara yang paling simpel, yaitu dengan berjalan kaki. Tapi Antartika tidak memberikan kesempatan itu. Dia berdiri sendiri, terisolasi total di tengah lautan tanpa satupun jalur darat yang menghubungkannya ke benua manapun di bumi. Ditambah lagi, Antartika merupakan benua terdingin dan paling berangin di bumi. Di musim dingin, suhu di Antartika pedalaman dapat turun hingga di bawah minus 60 derajat Celcius. Sementara angin kata batiknya mampu melaju lebih dari 200 km per jam di beberapa wilayahnya. Satu-satunya cara untuk sampai ke sana hanyalah lewat udara atau lewat lautan. Dan karena itu tidak ada satupun mamalia darat asli yang pernah menjejakkan kaki mereka di benua es ini. Sementara di kutub utara sana, beruang kutub berdiri sebagai penguasa rantai makanan darat. Di kutub selatan, singgasana itu kosong sejak awal. Bahkan penguin dan anjing laut, dua penghuni paling ikonik Antartika, sebetulnya bukanlah makhluk darat sejati. Mereka cuma singgah sebentar di atas es. Hidup mereka yang sesungguhnya kayak makan, buruan, kelangsungan hidup semuanya ada dari dalam laut. Di Antartika selama jutaan tahun, predasi terbesar memang selalu datang dari laut. Orca menjadi predator puncak yang mampu memburu anjing laut, penguin, bahkan paus. Sementara itu, leopard seal berpatroli di sepanjang tepian es, menunggu penguin yang baru saja melompat ke air atau anjing laut muda yang lengah. Di daratan, ancaman terbesar hanyalah burung skua yang mencuri telur atau memangsa anak-anak penguin yang belum mampu melindungi dirinya sendiri. Nah, akibatnya, hampir semua perilaku satwa Antartika berevolusi untuk menghadapi ancaman yang datang dari lautan. Saat hendak mencari makan, penguin akan bergerombol di tepian es yang membeku, menunggu momen yang tepat sebelum akhirnya terjun ke dalam air. Mereka tentu harus waspada, sebab di sana, di dalam laut yang membeku, para pemangsa mengintai mereka. Bahkan anjing laut pun wajib waspada ketika hendak naik ke permukaan atau keluar dari air, sebab orca dan leopard seal dapat menyerangnya kapan saja. Lalu bagaimana jika pada suatu hari ancaman itu nggak lagi datang dari air, namun dia berjalan di atas hamparan es yang membeku? Jika ada satu pemangsa yang paling mungkin melakukan hal itu semua, jawabannya adalah tepat, beruang kutub. Beruang kutub atau Ursus maritimus adalah pemangsa darat terbesar yang masih hidup di bumi sekaligus predator puncak di kawasan Arktik atau Kutub Utara.
Seekor jantan dewasa umumnya memiliki panjang tubuh antara 2,4 hingga 3 meter, dengan berat sekitar 350 hingga lebih dari 700 kg. Ukurannya yang besar membuatnya hampir nggak pernah ada hewan lain yang berani menantangnya secara langsung. Selama ratusan ribu tahun, spesies ini berevolusi untuk berburu di lingkungan yang bersuhu ekstrim. Lapisan lemak tebal hingga belasan sentimeter dan bulunya yang rapat menjaga suhu tubuhnya tetap stabil bahkan ketika suhu lingkungan turun jauh di bawah titik beku. Beruang kutub punya telapak kaki yang lebar yang membantunya menopang berat tubuhnya di atas es maupun salju, sekaligus memberikan cengkraman yang lebih baik di permukaan yang licin. Ia juga merupakan perenang yang sangatlah andal, yang mampu menempuh puluhan kilometer melintasi perairan Arktik yang membeku untuk mencari mangsa atau berpindah dari satu hamparan es ke hamparan es yang lain. Kemampuan berburu yang mereka miliki juga didukung oleh indera penciuman yang luar biasa tajam. Dengan bantuan hidungnya, dia mampu menemukan lubang-lubang pernapasan yang dibuat oleh anjing laut di tengah hamparan es yang begitu luas. Lubang kecil inilah yang digunakan oleh anjing laut untuk naik ke permukaan untuk mengambil nafasnya. Setelah menemukannya, beruang kutub tidak begitu saja dengan gerasa-gerusu melakukan penyergapan. Alih-alih dia malah akan diam berdiri, terkadang selama berjam-jam menunggu mangsanya muncul dari breathing hole itu. Nah, pada saat kepala si anjing laut muncul dari lubang untuk bernafas, beruang kutub akan menghantamnya dengan satu pukulan kaki depan yang sangat kuat. Setelah berhasil melumpuhkannya, ia lalu menyeret mangsanya keluar dari air lalu menyantapnya. Skill ini dinamakan still hunting. Meskipun terkenal dengan teknik still huntingnya atau mengintai di lubang pernafasan anjing laut, beruang kutub sebenarnya adalah pemburu yang sangat fleksibel. Dia dapat mengendap-endap mendekati mangsa yang sedang rehat di atas es, membongkar sarang anjing laut yang tersembunyi di balik salju, bahkan pernah terdokumentasi dengan baik beruang kutub memangsa seekor anak paus beluga di lautan dengan cara ia dekati mangsanya dengan cara berenang mendekatinya. Namun di antara semua teknik itu, berburu di lubang pernafasan tetap menjadi yang paling efisien dan paling sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Lalu apakah teknik-teknik tersebut masih bisa digunakan jika beruang kutub dilepas liarkan di Antartika? Sekilas memang jawabannya terdengar sederhana. Antartika lebih dingin daripada Arktik. Jadi jika beruang kutub mampu bertahan di kutub utara, mestinya dia juga mampu hidup di kutub selatan, bukankah begitu? Dan memang jika yang kita lihat hanyalah suhu, jawabannya adalah iya, bisa. Tubuh beruang kutub memang dirancang untuk menghadapi udara yang membeku. Namun suhu hanyalah sebagian kecil dari tantangan yang harus dihadapinya nanti. Sebagian besar wilayah di pedalaman Antartika merupakan hamparan es yang nyaris tak berujung. Di bawah lapisan es yang tebalnya kira-kira hampir 2 km itu, nggak ada padang rumput, semak, maupun pohon-pohon yang dapat menjadi sumber makanan bagi hewan herbivora. Tanpa tumbuhan tentu nggak akan ada rusa, kelinci, atau mamalia darat lain yang bisa hidup di sana. Otomatis tanpa adanya mereka, tak ada pula mangsa bagi predator darat seperti beruang kutub. Suhu musim dinginnya dapat turun hingga di bawah minus 60 derajat Celcius, yang lalu menjadikannya salah satu lingkungan paling ekstrim di muka bumi. Di kutub utara atau tempat beruang ini berasal, meskipun sebagian es laut mencair saat musim panas, masih terdapat hamparan sea ice yang dapat digunakan beruang kutub untuk berpindah dan berburu. Sementara itu di Antartika, setiap musim panas sekitar bulan November hingga Februari, matahari hampir tidak pernah terbenam. Selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, sinarnya menyinari benua es ini hampir selama 24 jam sehari. Akibatnya es laut musiman di sepanjang pesisir mulai mencair dan mundur jauh ke arah selatan, mengubah bentang alamnya hingga dalam hitungan bulan saja. Untuk hewan-hewan asli Antartika, perubahan ini adalah bagian dari siklus alam yang telah mereka hadapi selama jutaan tahun lamanya. Tentu mereka telah terbiasa dengan pola yang sama dan selalu terulang. Namun bagi beruang kutub, kondisi ini bisa menjadi masalah hidup dan mati. Sebab yang mereka butuhkan bukan hanya sekedar udara yang dingin, melainkan hamparan es laut yang stabil sebagai tempat untuk berburu. Selama hidupnya, beruang kutub mengandalkan hamparan sea ice untuk mengintai lubang-lubang pernapasan anjing laut atau menyergap mangsa yang sedang ngaso di atas permukaan es. Ingat still hunting tadi, sebuah strategi yang mengandalkan kesabaran bukanlah kecepatan. Ketika hamparan es itu mencair atau bergeser semakin jauh dari daratan, lokasi berburu pun otomatis ikut berpindah. Beruang harus berjalan atau berenang lebih jauh untuk menemukannya, menghabiskan lebih banyak energi, sementara peluang untuk bertemu mangsa justru semakin kecil. Belum lagi fenomena alam lainnya seperti angin katabatik.
sebuah aliran udara yang sangat dingin dan padat yang mengalir dari daratan tinggi Antartika menuju pesisir dikarenakan pengaruh dari gravitasi. Angin ini dapat melaju hingga lebih dari 200 km per jam, cukup untuk mengurangi jarak pandang, mempersulit pergerakan, dan membuat suhu yang dirasakan jauh lebih rendah. Artinya jika beruang kutub benar-benar dilepas liarkan di pedalaman Antartika, peluangnya untuk bertahan hidup justru sangat kecil, dan disebabkan hampir nggak ada makanan yang bisa ditemukan di sana. Nah, karena hal itu, satu-satunya wilayah yang masuk akal untuk dihuni oleh beruang kutub adalah kawasan pesisir, surga lautan yang bertemu dengan hamparan es. Disinilah sebagian besar kehidupan Antartika terkonsentrasi. Koloni penguin berkembang biak di sepanjang pantai, anjing laut naik ke atas es untuk beristirahat, sementara perairan di sekitarnya dipenuhi oleh kehidupan. Dan di sini pula pertanyaan berikutnya mulai muncul. Jika mangsa memang tersedia, apakah beruang kutub mampu berburu dengan cara yang sama kayak di Arktik? Menjawab pertanyaan yang tadi, jawabannya belum tentu. Di habitat aslinya, mangsa utama beruang kutub adalah anjing laut cincin dan anjing laut berjanggut. Selama ratusan ribu tahun, kedua spesies ini berevolusi bersama dengan beruang kutub, menciptakan hubungan antara pemangsa dan mangsa yang sangatlah khas. Anjing laut cincin misalnya, menghabiskan sebagian besar waktunya di bawah lapisan es yang membeku. Untuk tetap bisa bernafas, mereka membuat lubang-lubang kecil di permukaan es. Dan justru lubang inilah yang digunakan oleh beruang kutub untuk memangsa hewan mangsanya. Namun di Antartika aturan itu tak selalu berlaku. Memang benar, beberapa spesies seperti anjing laut Weddell juga menggunakan lubang nafas di es. Namun struktur es, lokasi terbentuknya es laut, serta perilaku berbagai jenis anjing laut di Antartika tak sepenuhnya sama dengan yang ada di Arktik. Artinya teknik still hunting yang selama ini menjadi senjata utama beruang kutub kemungkinan masih dapat digunakan, namun efektivitasnya belum tentu sama. Hal itu bukanlah disebabkan oleh kemampuan beruang kutub yang berkurang, namun dikarenakan mangsa yang dihadapinya memiliki perilaku yang berbeda dengan anjing laut di kutub utara. Beruang kutub memang mampu mengejar atau menyergap mangsanya jika ada kesempatan, namun sebagian besar keberhasilannya tetap tergantung pada penyergapan yang tepat, bukan pengejaran jarak jauh. Anjing laut bukan satu-satunya hewan yang tersedia di Antartika. Ada satu spesies yang jumlahnya mencapai puluhan juta ekor dan tampak jauh lebih mudah bila ditangkap. Mereka adalah penguin. Berbeda dengan anjing laut yang menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air, penguin secara rutin naik ke daratan untuk beristirahat, berganti bulu, dan berkembang biak. Bahkan pada musim kawin, ribuan hingga ratusan ribu individu dapat berkumpul dalam satu koloni. Sekilas ini terlihat seperti sumber makanan yang melimpah bagi seekor pemangsa darat. Yang membuat situasinya semakin menarik, selama jutaan tahun penguin di Antartika nggak pernah berevolusi bersama dengan predator darat yang besar. Ancaman terbesar mereka datang dari laut, seperti leopard seal atau orca, dan atau dari udara seperti burung skua yang memangsa telur dan anak penguin. Artinya adanya seekor beruang kutub akan mendatangkan ancaman dari arah yang sama sekali berbeda. Namun muncul kembali sebuah pertanyaan, apakah jumlah penguin yang begitu melimpah cukup untuk memenuhi kebutuhan energi seekor predator besar seperti beruang kutub? Atau malah beruang kutub tetap akan bergantung pada anjing laut seperti habitat aslinya di kutub utara? Meskipun jumlah penguin di Antartika mencapai puluhan juta ekor, beruang kutub tak hanya membutuhkan mangsa yang mudah ditangkap, ia juga membutuhkan mangsa yang mampu menyediakan energi dalam jumlah yang cukup besar. Di habitat aslinya, mangsa utama beruang kutub adalah anjing laut. Hal ini dikarenakan tubuh anjing laut menyimpan lapisan lemak yang sangatlah tebal, menjadikannya salah satu sumber energi terbaik bagi beruang kutub. Bahkan dalam sebuah kasus yang pernah ditemukan, beruang kutub akan memakan bagian lemaknya terlebih dahulu, karena bagian inilah yang memberikan kalori paling tinggi. Sementara itu, penguin tetap bisa untuk dimakan. Bahkan spesies terbesar di Antartika, Emperor penguin, umumnya hanya memiliki berat sekitar 22 hingga 45 kg. Jauh lebih kecil dibandingkan dengan anjing laut Weddell yang dapat mencapai 400 hingga 600 kg. Perbedaan ukuran inilah yang juga diikuti oleh jumlah cadangan lemak yang dimiliki masing-masing hewan. Dengan kata lain, penguin mungkin dapat menjadi sumber makanan tambahan. Namun untuk menopang kebutuhan energi seekor pemangsa seberat ratusan kilogram, anjing laut tetap menjadi mangsa yang jauh lebih menggiurkan. Perubahan baru benar-benar mungkin akan terjadi jika beruang kutub mampu berkembang biak dan membentuk sebuah populasi yang solid.
Untungnya hal itu bukanlah perkara yang mudah. Betina beruang kutub hanya melahirkan 1 hingga 3 anak, dengan 2 anak merupakan jumlah yang paling umum. Mereka juga membutuhkan cadangan lemak yang sangat besar agar dapat hamil, melahirkan, dan memberikan susu anak-anaknya selama berbulan-bulan. Artinya jika sumber makanan di Antartika nggak mampu memenuhi kebutuhan energi, populasi beruang kutub akan sulit untuk berkembang, meskipun beberapa individu masih dapat untuk hidup dan bertahan. Namun sebaliknya, jika mereka berhasil beradaptasi, memperoleh makanan yang cukup dan mulai berkembang biak, maka Antartika akan menghadapi sesuatu yang belum pernah terjadi selama jutaan tahun, yaitu munculnya pemangsa darat besar sebagai bagian dari ekosistemnya. Koloni-koloni penguin yang selama ini berkembang biak tanpa ada ancaman predator darat akan menghadapi tekanan baru. Setiap musim berkembang biak, ribuan telur anak penguin hingga individu dewasa berpotensi menjadi mangsa. Akibatnya jumlah penguin di beberapa wilayah dapat mengalami penurunan. Dampaknya tidak berhenti sampai di situ saja. Berkurangnya populasi penguin juga berarti berkurangnya salah satu sumber makanan bagi predator asli Antartika, seperti leopard seal dan orca. Ketika populasi penguin menurun, leopard seal akan kehilangan sumber makanan utamanya. Orca yang juga memangsa penguin di beberapa wilayah bisa ikut terdampak. Burung squaw yang bergantung pada koloni penguin untuk memangsa telur dan anak penguin juga mungkin akan kehilangan sumber pakannya. Bahkan nutrisi yang selama ini dibawa oleh koloni penguin ke daratan dari kotorannya dapat ikut berkurang, mempengaruhi lumut, alga, hingga mikroorganisme yang hidup di sekitarnya. Satu perubahan kecil dapat menjalar ke seluruh rantai makanan. Namun perlu diingat bahwa semua ini merupakan sebuah eksperimen pikiran saja. Dalam kenyataannya, memperkenalkan spesies asing ke Antartika merupakan tindakan yang dilarang, dikarenakan resiko terhadap ekosistem yang telah berkembang selama jutaan tahun sangatlah besar. Lagi pula siapa juga yang mau ngangkut beruang kutub ke Antartika? Habitat alaminya berada ribuan kilometer jauh di kawasan utara. Untuk memindahkan seekor predator seberat ratusan kilogram melintasi hampir separuh bumi menuju kutub selatan bukan hanya sangat mahal dan rumit, namun juga penuh dengan risiko bagi hewan itu maupun ekosistem yang akan dituju. Untunglah sampai hari ini eksperimen itu tak pernah akan dilakukan, dan mungkin memang sebaiknya tidak pernah akan dilakukan. Dikarenakan Antartika biarlah tetap menjadi satu-satunya benua di bumi yang tak memiliki pemangsa darat yang besar. Sekian dan hati-hati.